Respon Presiden Joko Widodo ditanya tentang Pramono Anung. Saudara Presiden Joko Widodo memberikan komentar terkait Pramono Anung yang maju pada Pilgub Jakarta setelah ia mendapatkan dukungan penuh dari PDIP. Dan menurut Jokowi hal itu merupakan hak politik dari Pramono Anung sendiri dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pak Pram kan lagi daftar DKI 1, Pak. Tanggapannya gimana, Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu bukan sesuatu yang Sudah izin, Pak? Sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia di video langsung. Jokowi dan Kaisang dilaporkan ke KPK. Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus. Kemudian dikutip dari tribunnews.com, Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Karena menurutnya di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Dan selain itu di saat rakyat masih banyak yang hidup dengan keterbatasan, ia juga menilai nasib generasi Z tersebut juga masih banyak yang menganggur pada sekitar nilai 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya di tanggal 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Wakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Namun hingga berita ini ditayangkan pada sekitar pukul 18.30 dari pihak Kaisang belum juga memberikan klarifikasinya terkait hal yang dilaporkan tersebut. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar. Dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Sejumlah petugas gabungan pengamanan Presiden RI mengalami keracunan. Saudara, puluhan petugas gabungan TNI dan Polri, BPBD dan juga Damkar dalam rangka pengamanan rencana kedatangan Presiden Jokowi di Tasikmalaya terpaksa harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Mereka diduga mengalami keracunan makanan. Para petugas ini mendapatkan nasi kotak setelah melakukan gladi bersih pengamanan kedatangan Presiden RI dalam rangka peresmian Bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya.
Driver ojol demo di Istana Merdeka menuntut perbaikan sistem dan komunikasi. Saudara, ratusan pengemudi ojek online atau ojol dan kurir lokal Jabodetabek melakukan aksi mogok pada Kamis siang ini. Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda 2 Nasional, Garda Indonesia, Igun Wicaksono menyebutkan aksi damai ini sebagai bentuk protes dari pengemudi ojol yang semakin tertekan pada penghasilannya oleh perusahaan aplikasi. Kondisi ini pun diperparah dengan status hukum ojek online yang belum masuk ke dalam undang-undang. Igun juga menambahkan, dengan demikian perusahaan aplikasi bisa sewenang-wenang dan tanpa solusi menekan para mitra pengemudi tanpa sanksi yang tegas dari pemerintah. Aksi yang diikuti oleh 1.000 pengemudi ojol ini dilakukan mulai pukul 12 siang dengan rute Istana Merdeka, kantor Gojek dan juga Grab di Jakarta. Amerika Serikat berikan sanksi Israel usai tentara IDF menembaki staf PBB. Saudara, pasukan pertahanan Israel melakukan penyerangan terhadap staf PBB yang sedang melakukan perjalanannya di Gaza. Terkait penyerangan tersebut, Amerika pun murka besar hingga menjatuhkan sanksi untuk Israel. Kemudian Presiden Israel Benjamin Netanyahu pun langsung menyoroti sanksi tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin.net, Amerika menjatuhkan sanksi baru untuk Israel pada Rabu 28 Agustus. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia pun meminta Israel untuk bertanggung jawab penuh atas kekerasan terhadap warga sipil di tepi barat. Sanksi terbaru itu menargetkan kelompok dan individu seperti Hashomer Yos. Dan juga perlu diketahui Hashomer Yos merupakan sebuah organisasi Israel yang telah mendukung pos terdepan Meitarim Farm yang tidak sah di selatan Al-Khalil. Selain itu, sanksi tersebut juga mencakup Yitzhak Levi Filan yang dituduh memimpin pemukiman bersenjata dalam mendirikan blokade jalan dan patroli yang dimaksudkan untuk menyerang warga Palestina. Miller pun menyatakan kekhawatirannya mengenai kekerasan pemukim yang didukung oleh anggota pemerintahan Israel. Sementara Netanyahu mengatakan ia memandang dengan sangat keras sanksi baru yang dijatuhkan oleh Washington. Ia pun menegaskan akan membahas sanksi tersebut secara mendalam dengan Amerika. Dan perlu diketahui juga, biasanya Amerika memberikan sanksi dengan mencegah target mengakses sistem keuangan Amerika. Sanksi ini akan berdampak bagi bank-bank Israel membatasi transaksi dengan individu yang terkena sanksi karena berpotensi konsekuensi.